Disangka melakukan tindak pidana penipuan, Indah Catur Agustin salah satu dirut PT Garda Tamatex Indonesia, melalui penasehat hukumnya, Arif eksepsi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Inti dari eksepsi yakni, Indah Catur Agustin selaku dirut PT Garda Tamatex Indonesia, dengan Changi Solimin telah ada sebuah perjanjian kerjasama. Masih menurut penasehat hukum, Arif bahwa Changi Solimin sudah untung atau profit sebesar 3 miliar. Secara material memang kliennya, mesti membayar bunga tapi ini harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, melalui proses hukum secara perdata. Dalam perkara ini, tidak ada kerugian material dan hal ini harusnya perkara perdata yang dipaksakan ke ranah pidana. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Surat dakwaan dari penuntut umum register perkara PDN 1844 yang dibacakan di muka persidangan. Maka bersama ini kami selaku penasihat hukum terdakwa Indah Catur Agustin menyampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut sebagai berikut. Bahwa terlebih dahulu penasihat hukum terdakwa Indah Catur mengatakan terhadap surat dakwaan dari saudara penuntut umum, KUHP memberi kesempatan kepada seorang terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan beberapa tindak tersebut 156 ayat 1. Poin kedua, bahwa selama ini penasihat hukum terdakwa Indah Catur mempelajari bahwa hubungan hukum yang terjadi antara saksi korban Changi Solimin dan PT Garda Tamatex Indonesia atau GTI, di mana terdakwa menjadi pengurus atau direktur PT Garda Tamatex Indonesia adalah murni hubungan hukum keperdataan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Bahwa dalam faktanya Changi Solimin dan PT GTI telah membuat perjanjian kerjasama terhadap 19 transaksi pemberian modal atau hutang yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama di bawah tangan. Sehingga sangat jelas bentuk perbuatan hukum yang dipilih dan disepakati oleh para pihak adalah perbuatan hukum keperdataan, kontrak atau perjanjian yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan khususnya KUHP Perdata. Bahwa 19 perjanjian di atas dalam faktanya dibuat dan ditutup secara wajar dalam konteks pembentukannya. Selain menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat disamakan dengan eksistensi penawaran dan penerimaan, offering dan acceptance dalam rangka menuntut kesepakatan atau perjanjian kerjasama. Di samping itu tidak ada syarat subjektif maupun objektif yang dilanggar, sehingga telah sesuai dengan kaidah atau ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya sebagai berikut. Kami lewati poin 2 kami lewati klasifikasi dan struktur modal yang diinvestasikan oleh Changi Solimin kepada PT GTI secara umum adalah hutang. Bahwa Changi Solimin dalam faktanya memberikan pinjaman modal dan sebaliknya GTI memberikan bagi hasil berupa keuntungan bunga 4% setiap bulan. Bahwa bagi hasil berupa bunga 4% setiap bulan diperoleh atau didapat saudara Changi dari pokok hutang dalam bentuk modal yang diberikan kepada PT GTI dalam setiap bulan, sehingga Changi Solimin dalam hal ini tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan operasional yang ada di PT GTI, sehingga kedudukannya adalah sebagai kreditur murni dari PT GTI. 4. Bahwa keuntungan pasti sebesar 4% per bulan tersebut dalam faktanya tidak dihitung atau diperhitungkan dari keuntungan PT GTI. Lalu pelapor mendapatkan keuntungan sebesar 4% melainkan diambilkan dari pokok hutang yang diberikan kepada GTI, sehingga secara hukum uang-uang tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai perjanjian kerjasama murni, melainkan perjanjian hutang piutang yang diberi nama perjanjian kerjasama. 5. Bahwa kami selaku penasihat hukum terdakwa Indah Catur Agustin berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ayat 2, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Fakta mengenai tidak adanya kerugian material dari Changi Solimin selaku lapor ketika meminjamkan uangnya kepada GTI. Bahwa berdasarkan perhitungan dan atau pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PT GTI dapat dibuktikan bahwa Changi Solimin tidak mengalami kerugian material atau tidak ada kerugian material dengan pertimbangan hukum dan alasan
total hutang yang diberikan Candi Sulaiman kepada GTI dalam kurun waktu 7 September hingga 23 November 2021 adalah 19 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan uang pokok dan bagi hasil bunga yang telah diberikan oleh PT GTI kepada Candi Sulaiman totalnya mencapai 21 miliar 248 7. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, saudara CS atau Candi Sulaiman telah mendapatkan keuntungan dari PT GTI dengan total 1 miliar 748 juta rupiah. Bahwa antara saksi Candi Sulaiman dengan PT GTI telah membuat dan menandatangani akte nomor 12 tanggal 16 Juli 2021 tentang kuasa untuk menjual. Artinya para pihak pun telah menetapkan sistem sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan secara khusus jika terdapat peristiwa gagal bayar, malprestasi atau terjadi. Fakta mengenai dakwaan jaksa penuntut umum telah menghilangkan atau menyembunyikan 12 transaksi hutang piutang antara saksi Candi Sulaiman dengan PT GTI yang tidak bermasalah dengan tujuan menyesatkan pengadilan. Bahwa dalam surat dakwaannya pada halaman 2, saudara jaksa penuntut umum terbukti hanya menguraikan atau menyajikan 7 transaksi yang bermasalah atau kurang bayar. Sebagaimana terulai dalam surat dakwaan yang akan kami kutip ulang sebagai berikut. Bahwa Candi Sulaiman dan seterusnya dengan rincian investasi dengan nilai 600 juta, 1,6, 800 juta, 750 juta, 1M, 500 dan 700 juta. Bahwa berdasarkan perhitungan atau rekapitulasi transaksi keuangan PT GTI dengan saksi Candi Sulaiman, dalam faktanya terdapat 12 transaksi keuangan yang sengaja atau setidak-tidaknya dengan etikat buruk tidak diuraikan dan ditampilkan dengan jujur, seolah-olah hanya 7 transaksi keuangan yang bermasalah. Dan di antara setiap 7 transaksi yang bermasalah tersebut dalam faktanya, saksi Candi Sulaiman telah menerima bagian bunga dari keuntungan. 11. Bahwa narasi dan konstruksi perkara yang dibangun dan disusun secara tidak utuh dan lengkap terhadap suatu peristiwa hukum adalah merupakan upaya pencabulan terhadap fakta-fakta dan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi oleh dan di antara saksi Candi Sulaiman dengan PT GTI dan merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang harus dikoreksi oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Fakta mengenai tidak ada satupun transaksi atau hutang dari Candi Sulaiman yang bersih atau tidak pernah mendapatkan prestasi dalam bentuk bagi hasil berupa bunga dari GTI. Bahwa berdasarkan rekap pencatatan keuangan tersebut di atas, ketika saudara Candi memberikan hutang kepada PT GTI dengan keuntungan 4% setiap bulan, makanya Candi selalu mendapatkan bagi hasil yang tepat waktu sampai dengan Oktober 2022. 13. Bahwa berdasarkan buktian transaksi keuangan tersebut, GTI memang masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok Candi. Namun dari 19 transaksi keuangan antara GTI dengan Candi, masing-masing atau setiap transaksi keuangan yang telah mendapatkan pengembalian modal dan keuntungan yang didasarkan pada perjanjian kerjasama yang tunduk pada ketentuan 1320 KUH Perdata. Fakta mengenai eksistensi perjanjian perdamaian antara GTI dengan Candi Sulaiman. Bahwa pada tanggal 30 November tahun 2022, antara GTI dengan Candi Sulaiman menyetujui dan mengadakan perjanjian perdamaian atau GADI untuk mengakhiri sengketa atau masalah yang timbul terkait hutang-hutang yang terjadi oleh dan di antara para pihak. Baik pasal 1851 KUH Perdata. Bahwa setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian perdamaian, terdakwa Grady Harnando dalam berkas terpisah dan terdakwa Indah Catur Agustin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam klausul perjanjian perdamaian. Salah satu adalah diwajibkan untuk mencabut laporan-laporan polisi yang telah dibuatnya terhadap Candi, sehingga jika Candi Sulaiman melaporkan masalah hutang-hutang tersebut ke ranah pidana, yaitu melaporkan secara pidana berdasarkan laporan polisi nomor LP 561 sekian kepada pemohon, maka sangat tidak tepat karena laporan polisi yang dibuat oleh terdakwa Grady dalam berkas terpisah dan terdakwa Indah telah dihentikan oleh Polrestabes Surabaya dengan alasan tercapainya perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 November 2022. Bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, baik antara Candi dan PT GTI yang diwakili oleh terdakwa Indah Catur dan
terdakwa Gedi Harmandi adalah merupakan perjanjian perdamaian yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam faktanya tidak semua perjanjian perdamaian bersifat akuin dan cas menyelesaikan masalah para pihak pada saat itu juga. Ada kalanya perjanjian perdamaian tersebut harus diselesaikan dalam tempo atau jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. 17. Bahwa perjanjian perdamaian adalah tetap perjanjian perdamaian yang tunduk pada ketentuan KUHP Perdata, khususnya pasal 1851 yang berbunyi, perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang untuk kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Bahwa ketika para pihak telah memilih untuk masuk dalam perjanjian yang baru, maka setiap pelanggaran terhadap isi atau substansi perjanjian perdamaian, baik sebagian maupun seluruh isi perjanjian perdamaian, adalah resiko hukum yang tunduk pada norma baru dan konsekuensi pilihan hukum baru. Sehingga penyidik menurut hemat kami tidak dapat memaksakan kehendak dengan mengkriminalisasi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak karena salah satu pihak terbukti berprestasi. Fakta mengenai adanya prestasi yang telah dilakukan oleh GTI melalui pengurusnya setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian perdamaian, bahwa setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian perdamaian oleh dan di antara para pihak terkait masalah hutang piutang tersebut, selain diwajibkan mencabut laporan polisi yang telah dibuatnya, Indah Catur Agustin dalam faktanya telah menggunakan harta dan aset pribadinya untuk membayar kewajiban terhadap Candi Sulaiman dengan keseluruhan total mencapai 1.175.000.000. 19. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi setelah terjadinya perdamaian, maka selain tidak ada kerugian material yang dialami oleh Candi Sulaiman, saksi Candi Sulaiman telah mendapatkan pengembalian keuntungan dengan total 2,9 miliar 200. Kami ulangi 2.923 juta. Dengan perincian sebagai berikut. Total pengembalian hutang dan keuntungan bunga sebelum terjadi perdamaian adalah 1.748. Total pengembalian hutang dan keuntungan bunga setelah terjadi perdamaian adalah 1.175.000.000. Bahwa setiap pembayaran atau pencicilan yang telah dilakukan baik dalam bentuk barang atau uang, antara lain 1 unit mobil Lexus nomor L777GH dari terdakwa Gedi Harmandi, 1 unit mobil Toyota Alphard nomor L77GG dari terdakwa Gedi Harmandi, 1 unit mobil merek Mini Cooper nomor L1898OY dari terdakwa Indah Catur Agustin. Harta-harta berupa benda bergerak antara lain tas, anting berlian, dan lain sebagainya milik Indah Catur Agustin sehingga berjumlah 1.175.000.000 adalah merupakan pemenuhan prestasi dalam perjanjian perdamaian. Bahwa dalam faktanya seluruh perjanjian kerjasama dan akte notaris kuasa menjual dan surat perdamaian tersebut tidak pernah dibatalkan baik secara sukarela oleh para pihak dan tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan atau membatalkan perjanjian aku. 22. Bahwa para pihak berdasarkan pasal 4 tentang kesepakatan tambahan telah merumuskan perjanjian kerjasama yang kami ikuti ulang sebagai berikut. Apabila maksimal 7 hari kalender jatuh tempo pihak pertama GTI belum dapat mengembalikan pinjaman modal, maka pihak pertama akan dikenakan penalti tambahan sebesar 1% setiap bulan. Apabila maksimal 30 hari kalender jatuh tempo yakni tanggal 3 Februari 2021 pihak pertama belum juga dapat mengembalikan pinjaman modal, yang pertama harus menyertakan personal guarantee dengan jaminan aset di Jalan Taman Ketintang Liana nomor 4 Ketintang Gayungan dengan sertifikat hadirin nomor 382 tahun 75 yang menyatakan dia pertama bertanggung jawab penuh 100% modal kembali dengan waktu yang disepakati. Bahwa para pihak berdasarkan klausul perjanjian tersebut terbukti telah sepakat menentukan secara limitatif, jelas dan tegas sistem sanksi apabila dalam pelaksanaan baik sebagian maupun seluruh isi kontrak, apabila terdapat prestasi atau keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga keuntungan dapat menempuh langkah-langkah meminta denda penalti bunga bahkan aset milik pemohon. 23. Bahwa lebih jauh dari itu dalam faktanya, saksi Candi Sulaiman juga telah memegang akte nomor 12
tanggal 16 Juni 2021 tentang kuasa untuk menjual yang merupakan aset milik terdakwa Indah Catur, sehingga kami bertetap pada pendapat bahwa jika saksi Candi Soleimani merasa dirugikan dapat melakukan atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya atau bahkan melakukan eksekusi terhadap objek dari akte nomor 12 tanggal 16 Juni tentang kuasa untuk menjual yang belum pernah dibatalkan. Bahwa selain itu, dalam ketentuan pasal 5 tentang jalur hukum, para pihak dalam perjanjian telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Apabila terjadi sengketa yang terkait dengan pelaksanaan baik sebagian maupun seluruh isi perjanjian kerjasama. Berikut kami kutip ulang sesuai redaksi dalam perjanjian kerjasama tersebut. Apabila dalam penyelesaian masalah tersebut tidak tercapai kata sepakat, maka pihak kedua berhak membawa ke jalur hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa oleh karena kami bertetap pada pendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara saksi Candi Soleimani dengan terdakwa Indah Catur Agustin dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Garda Tamatek adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup hubungan keperdataan dengan segala konsekuensi hukumnya. Mutatis mutandis surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut bertentangan dengan asas obskur itu, sehingga surat dakwaan itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 140 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang HAM. Fakta mengenai tidak adanya etikat buruk dari terdakwa Indah Catur Agustin dan PT GBI, bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Muhammad Hidayat dalam makalah kajian penafsiran hakim tentang perbedaan antara perkara lawan prestasi dengan penipuan halaman 235, pada intinya menyatakan untuk mengetahui batasan antara lawan prestasi dengan penipuan juga terletak pada niat seseorang atau dalam doktrin disebut menseat. Jika dalam perjanjian atau kontrak ditutup sejak awal sudah ada niat tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan penipuan. Sebaliknya, jika setelah perjanjian atau kontrak ditutup niat baik tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan non prestasi, sehingga tidak dimaksud dapat menentukan kapan terjadinya non prestasi dan penipuan. Bahwa dalam faktanya, selain Candi Soleimani memberikan pinjaman utang kepada Gredi melalui PT Garda Tamatek yang dimulai sejak tanggal 7 September 2020, yang saat ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surabaya, secara berturut-turut juga menjalin hubungan bisnis kerjasama dan atau bersama-sama menjadi pengurus dan pemegang saham dengan terdakwa Gredi berkas terpisah dalam PT Eko Sinergi Berkarya. Ketujuh, bahwa dalam faktanya terdakwa Indah Catur Agustin dan PT GTI dalam faktanya telah membayar kewajiban menyerahkan bunga sebesar 4% hingga ratusan kali dari total 19 transaksi keuangan dan mengembalikan pokok modal yang akan penasihat hukum sampaikan pada saatnya dalam pembuktian surat. Sehingga jika sejak awal sebelum ditutupnya suatu perjanjian kerjasama dengan Candi Soleimani telah ada etikat atau niat tidak baik, maka buat apa terdakwa Indah Catur repot-repot memberikan keuntungan kepada Candi hingga miliaran rupiah dan mengorbankan harta-harta pribadinya untuk menanggulangi kerugian dalam PT yang tidak harus ditanggung dengan harta pribadi pengurusnya kecuali atas suatu putusan pengadilan. Fakta adanya cek-cek Gredi Hakando yang dikuasai Candi Soleimani, bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa pada halaman 2 diuraikan narasi yang tidak sesuai dengan fakta terkait terbitnya cek-cek pribadi milik terdakwa Gredi Hakando yang akan kami kutip ulang sebagai berikut. Bahwa supaya saksi Candi tidak menarik dana yang telah diinvestasikan pada bulan September 2022, saksi Gredi memberikan jaminan berupa 7 lembar cek BCA KTP lapis dengan nomor rekening atas nama Gredi dengan nilai total 5.950.000. Dan cek-cek tersebut menurut saksi Gredi sebagai pengganti dana yang telah diinvestasikan oleh Candi dan bisa dicairkan pada periode bulan Oktober 2022 Januari 2023. Namun saat Candi Soleimani mencairkan cek-cek tersebut ternyata tidak bisa dengan alasan sesuai keterangan penolakan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup. Bahwa dalam faktanya, sejak pertama kali Candi Soleimani meminjamkan uang dan menerima keuntungan bagi hasil berupa bunga dalam rentang waktu 7 September 2020 sampai dengan 23 November 2021, hanya terdakwa Gredi pribadi yang memberikan cek-cek kepada saksi Candi Soleimani tanpa sepengetahuan terdakwa Indah Catur. 30. Bahwa terdakwa Indah Catur sebagai direktur perseroan dalam faktanya tidak pernah berhubungan
baik langsung maupun tidak langsung dengan Candi Soleimin, tidak pernah menyerahkan atau memberikan cek-cek baik yang digunakan sebagai alat, sarana atau cara, baik dalam bentuk janji, suatu keadaan palsu atau tipu muslihat untuk mempengaruhi dan atau menggerakkan Candi menyerahkan atau memberikan pinjaman uang berupa hutang kepada PT GTI sebelum ditutupnya 19 transaksi perjanjian kerjasama. Bahwa menurut pengakuan terdakwa Grady, cek-cek milik Grady diberikan kepada Candi setelah perjanjian kerjasama tersebut bermasalah, sehingga cek tersebut menurut terdakwa adalah merupakan jaminan pembayaran hutang kepada Candi Soleimin. 32. Bahwa dalam doktrinnya yang dimaksud cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah penyimpan dana kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau orang yang tercantum nama di cek, dan cek termasuk dalam alat bukti pembayaran apabila cek tersebut dapat dicairkan. 33. Bahwa pada tanggal cek dapat dibuat mundur asalkan kedua belah pihak telah mengetahui dan sepakat. Tanggal cek yang disepakati mundur, post date cek, termasuk dalam ranah hukum perdata, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak dan menjadi konsekuensi hukum secara perdata apabila cek yang dibuat dan disepakati mundur, apalagi dibuat sebagai jaminan atau pegangan pemberi dana. Kedua belah pihak dalam hal ini telah mengubah fungsi dan tujuan diterbitkannya cek sebagai alat pembayaran berubah menjadi tujuan yang lain, sehingga termasuk perbuatan melawan hukum atau unrestricted dan jika terjadi masalah. 34. Bahwa saudara penuntut tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa dalam surat dakwaan ke-1, jaksa penuntut umum menguraikan pada halaman ke-1 yang akan kami ikuti ulang sebagai berikut. Bahwa terdakwa Indah Catur bersama dengan saksi Grady terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah atau split sheet pada bulan September tahun 2020 sampai dengan Januari 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, dakwaan diuraikan investasi 101,6 bahwa dengan demikian surat dakwaan itu berdiri terdakwa Indah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 yang dibawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. 35 bahwa beliau kami mengucapkan bahwa berdasarkan pada tersebut di atas maka selanjutnya seluruh terdakwa Indah Catur mohon kepada yang mulia dan hakim dapat menjatuhkan putusan selanjutnya. Menerima dan mengambilkan eksepsi dari hasil terdakwa, menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum register perkara sekian-sekian, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Nomor 4 menyatakan perkaranya dapat tidak diperiksa lebih lanjut. 5 memerintahkan kepada BPU untuk membebaskan terdakwa dengan bukti. 6 memulihkan harta martabat dan nama baik terdakwa Indah Catur. 7 membebankan biaya perkara kepada negara. Ya, jadi kita kopinya ya, kopinya, silakan. Terus nanti satu itu untuk tanggapan dari umum. Siap. Kopinya ada. Yang ini ya. Yang cepat. Baik, sebagaimana yang minggu kemarin ingatkan bahwa ya koordinasi lah. Ya koordinasi, nggak sampai nggak kesana. Iya koordinasi, maksudnya koordinasi itu saling menghubungi, apa yang dibutuh ya Rono gitu loh. Nah jangan dibutuh ini bisa koordinasi gitu ya. Ya. Tunda tanggal 28 untuk tanggapan dari Sokopi juga disiapkan. Ya. Saudara terdakwa kita tunda sampai tanggal 28 ya, 1 minggu untuk tanggapan untuk atas eksepsi dari penuntut. Korban dalam hal ini Candi Soleimin sebetulnya sudah tidak rugi karena dia sudah untung 3 miliar rupiah. Jadi kalau lihat perhitungan ya sudah mendapatkan keuntungan dari 3 miliar. Jadi 5,9 itu sebetulnya sudah untung 3 miliar. Dari total uang masuknya 19 miliar, bagian dari 5,9 lalu dia udah dapat keuntungan menjadi 24 miliar gitu. Sehingga korban ini sebetulnya secara material ya, tapi kalau secara bunga, denda dan segala macam memang
kita mesti bayar. Tapi kan itu kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya, jadi harus diajukan secara perdata. Kalau secara pidana tidak ada kerugian material. Tidak ada kerugian material. Tidak Ya? ada kerugian material. Bisa dikatakan ini dipaksakan atau gimana? Ya ini perkara perdata yang dipaksakan menjadi perkara pidana. Menurut kami begitu. Karena apa? Korban sudah tidak mengalami kerugian material kecuali dari 19 miliar ini kurang, jadi misalnya kita baru bayar 16 miliar, jadi kurang 3 miliar misalnya. Nah itu baru ada kerugian material. Misalnya ya, saya pinjam emas 100 juta, tapi disuruh buka cek 120, kan ada kelebihan 20, tapi yang Bapak transfer ke saya kan 100, jadi 20 itu potensi keuntungan. Gitu. Potensi keuntungan, bunga denda, karena kan bunganya 4% setiap bulan. Berarti cek itu semua potensi. Cek itu kan keluarnya setelah ada masalah. Setelah ada masalah, minta cek. Nah, sebetulnya kan itu jadi perdata, tidak jadi pidana. Karena cek itu kalau diserahkan di awal, ini ada cek, pasti bisa jalan. Nah, ini baru. Nah, cek ini kan mundur semua. Jaminan, cek itu dipakai sebagai jaminan. Sehingga para pihak itu menyepakati bahwa cek itu juga sebagai alat pembayaran. Jadi seperti itu.